Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, pengurus Anak Sabang Kecamatan Cilongok, Pak Surya Nurdin Panggireji, Ketua Muslimah, Ketua Fatayat dan banu-banu yang lain, serta para tamu undangan rahimakumullah. Tidak lupa Kepala Desa Panggireji Bapak Sutono SE yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa menghadiri acara pelantikan pimpinan ranting NU Panggireji, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor ranting Panggireji. Kami ucapkan selamat kepada Pak Haji Sudrajat. Kami ikut memantau pelaksanaan pemilihan Gerakan Pemuda Ansor Desa Panggireji dari Tanah Suci. Salam dan salam semoga terlimpah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fitri di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Untuk selanjutnya atas nama pengurus NU Ranting Panggireji, pertama mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bisa melanjutkan sinergi kerjasama antara pengurus Ansor yang terdahulu dilanjutkannya sekarang menjadi lebih baik. Kalau dulu terima kasih kepada Pak Wardani ini mantan pengurus Ansor lama itu naturalisasi, tapi cukup bisa bersinergi dan mudah-mudahan ini putra asli Panggireji ini lebih tahu tentang seluk-beluk tentang Panggireji dari ujung ya daerah Panggireji paling utara. Di sana ada namanya Grumbul Padiraksa gitu kan ya. Jadi 5 desa berbatasan ya. Ini dekatnya Mas Didi ke barat. Jadi ada Desa Cilongok, ada Pernasiti, ada Rancamaya, ada Panggireji. Itu di daerah sana. Dan di paling selatan itu di perbatasan dengan Bojogol. Itu monggo kita lanjutkan untuk kerjasama ini. Dari pengurus ranting senantiasa berharap bahwa organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang ya menurut catatan itu banyak, dan makanya tadi disampaikan Gerakan Pemuda Ansor kali ini pelantikannya sat-sat ya. Jadi sampai pelantikan saja ini sat. Saya membayangkan kalau tadi ada acara fatayatan di tempat saya di Par Aisyah itu sampai penuh ya, karena kalau fatayat berangkat itu sangat penuh kabeh. Jadi makanya berbahagialah kepada ini Bapak Fatayat yang diizinkan untuk fatayatan ya. Karena mungkin ketika ngaji itu disampaikan sudah izin sama suami atau belum? Sudah. Termasuk istri saya dari berapa juga izin dulu. Ya, tadi penuh, alhamdulillah. Ya, jadi ya mudah-mudahan ke depan untuk Ansor apa ini memang undangannya dibatasi atau bagaimana juga. Sehingga terlalu luas tempatnya ini juga ini belum dicari titik terangnya. Monggo Pak Hidayullah ini mantan ketua Ansor pada masanya. Kemudian ini Mas Kasat Koryon ya, yang dari Kalisari ya. Ya, dengan panjang umur karena tadi malam diperkenalkan oleh Pak Aziz selaku Direktur Klinik NU Medika bahwa beliau masuk di kepengurusan PAC Ansor Kecamatan Cilongok. Salah satunya adalah dalam rangka untuk ikut nyengkuyung bahasa Indonesia
Pak Mariono. Oh ya, betul. Bahwa kita ranting ini pagi haji itu, walaupun mungkin di Musliman, di Fatayat sudah sering dengar, ya mohon tidak bosan. Kita termasuk ring 1 untuk Vaskes Klinik NU Medika. Ini kalau nggak percaya ditanyakan pada direktifnya ini. Ini Mas dari cabang belum pernah dengar Direktur Rotik Bapak kita ya Allah ini. Ya, beliau juga pengurus cabang di Lasisnu. Ya, itu. Ya. Bahwa Pak Geraji sebagai ring 1-nya Vaskes Klinik NU Medika. Maka sering saya sampaikan, pokoknya hukumnya adalah fardhu ain untuk pindah Vaskes. Ya, jangan khawatir untuk puskesmas 1, puskesmas 2 itu sudah banyak. 45.000, 35.000. Seorang saya belum Pak Geraji, Pak Geraji 2.000 baik. Ya, 2.000 saja, dan insya Allah berdasarkan data Pak Dedi, ya, Pak Geraji sampai sekarang masih tertinggi untuk vaskesnya. Artinya apa? Kita masih punya PR banyak, dan insya Allah kalau pindah vaskes ke Klinik NU Medika, putra putrinya dijamin tidak stunting. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya, alhamdulillah saya dengan anak saya lebih tinggi anak saya, berarti kan sukses. Itu. Jadi monggo kita siapkan untuk itu. Kemudian yang lain ya, mohon maaf untuk ketua panitia pelaksanaan ini Mas Rizky ya. Mana? Oh iya, Mas Rizky terkait dengan pengajuan dana ke koin ya. Kalau toh hari ini belum cair, insya Allah besok saya cairkan. Tenang baik ketuanya. Para gigi main maksudnya. Itu. Dan insya Allah untuk ketua gerakan Muda Ansor ini masih di komplek dari Muslimat, Bu Ketua Muslimat. Jadi koordinasinya mudah, itu ada PR dari pengurus nanti, yaitu kaitannya dengan pembangunan Balai Muslimat atau rehab ya, di Balai Muslimat. Itu kita butuh persiapan ya, kaitannya pendanaan maupun yang lain-lain. Dan insya Allah nanti kepengurusan yang baru kami juga akan segera merapatkan. Dan kemarin Pak Rois Surya ini ngendong ke tempat saya, mohon maaf kamu ke tempat saya itu gedung rasa bahwa pengurus ranting ini sudah hampir 1 periode. Jadi singkatnya Allah siap-siap baik. Bahwa selama ini memang saya menyampaikan bahwa untuk kegiatan ranting itu tidak seperti ranting yang lain. Ya, kalau yang lain itu kan show of force. Ya. Ada pergerakan yang kalau Pak Geraji silent aja nggak masalah. Itu insya Allah dari berbagai untuk koin ya masih bisa, selisihnya tidak jauh dengan yang lain, jadi gitu ya. Untuk perwakafan juga insya Allah tertinggi di Kabupaten Banyumas, masih dicek karena dulu saya adalah juragan tanah. Iya, tanah wakaf, tapi untungnya tanah wakaf, kalau bukan tanah wakaf kayaknya sudah ditangkap itu. Jadi salah satunya itu di akhir nanti di bulan Maulud di Pak ya, kita mengharapkan ada kegiatan yang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu kita menghadirkan mubalik ya, mubalik atau PBNU lah atau mana itu nanti bisa dimusyawarahkan terkait dengan itu. Jadi silakan untuk para anggota Ansor ini bersinergi terkait dengan kegiatan apa saja, kemudian nanti bisa bermusyawarah dengan dari pengurus-pengurusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu diketahui juga bahwa tanggal 29 Juli Bu Muslimat
2 muslimat fatayat. 29 Juli itu jatuh Ahad Wage. Pagar haji kegiliran tiket Ahad Wage dengan ranting karamelo. Jadi mohon nanti kalau bahasanya Pak mantan ketua ranting Pak Dayat juga ini, nah itu usahakan pagar haji kerok batok. Iya, kepanjangannya di sana batoknya kurang. Itu jadi salah satu indikator Pak Dayat ini, indikator kegiatan NU lancar itu jalannya macet. Jadi oleh karena itu mohon nanti para banser dan yang lain-lain ini bisa mensukseskan syukur dari masing-masing par ya. Kalau fatayat itu tadi saya tanya ada 15 par di pagar haji itu berdasarkan masjidnya. Masjid yang dipakai untuk sholat Jumat atau masjid jami, karena ada 17 masjid ya, tapi yang dipakai untuk sholat Jumat itu 15. Dan perlu diketahui juga bahwa masjid itu tidak harus untuk Jumatan ya. Kenapa? Kalau wakafnya untuk masjid biar sah dipakai untuk iktikaf itu ya. Di Mina itu masjid ya, tapi hanya tenda seperti ini ditulis masjid ya, jadi bukan bangunan yang di sana itu ya. Mohon nanti disampaikan kepada pengurus PAN dari muslimat maupun fatayat tanggal 29 Juli kita menghadapi mana di MBCNU Cilongok ini ada kegiatan berupa Ahad Wage, tapi tempatnya di Masjid Baitul Matin. Kalau yang dari Ansor Cabang tahunya sana itu masjidnya Zam-Zam ya. Itu bukan, itu masjid kecamatan. Masjid kecamatan dulu dibangun bersama. Kemudian salah satu kegiatan yang sampai sekarang masih dilakukan di NU itu adalah kegiatan Ahad Wage di sana. Sehingga ada teman saya yang dari Brebes, dari Tegal itu akhirnya memondokkan putra atau putrinya ke sana karena tahunya sana pondoknya NU. Lah nyuwun dinamiku cuman liwat perlu karena bangsa pada negara buku pas Ahad Wage. Jadi apa ya salahnya kok ini? Apa hikmahnya? Gitu. Ada yang memondokkan ke sana gitu ya. Jadi sampai sekarang memang sengaja biar walaupun hanya 1 selapanan sekali kita tetap bisa menggunakan atau memanfaatkan tempat itu, walaupun dulu juga ada yang mengusulkan kita pindah saja ke Masjid At-Taqwa yang berpindah belas nanti seselapanan orang yang bersepisan-pisan malah semakin bebas. Itu ya PR kita dari lembaga gaji. Kemudian yang lain-lain nanti bisa dibicarakan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa usia Ansor ini adalah usia-usia yang itu tadi ada yang baru menikah itu kan ya berarti kan ke depan punya anak kecil dan sebagainya. Nah ini akan diuji ya, akan diuji bagaimana panjenengan tadi mengucapkan janji baiat ya, walaupun rata-rata kayaknya secara motornya itu motor NU, bin itu kan kalau dibaca baiat itu ya. Dibuktikan kemudian mari bersama-sama dari beberapa par yang belum ada kadernya disiapkan sehingga ke depan sinergitas antara NU kemudian Ansor, Fatayat, ini yang masih perlu digiatkan lagi adalah untuk Ibnu IPPNU-nya. Hanya Ibnu IPPNU itu pemilihannya lebih dulu ya dari Ansor ya. Ya, tapi sampai sekarang belum pelantikan, dia masih mencari pengurus yang benar-benar ideal dan bagaimana ini, jadi hanya belum selesai untuk menyusun kepengurusan ini. Saya belum ketemu pembinanya nanti secara matang maksudnya. Kalau ketemu boleh bagi, tapi lupa menanyakan itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi ya, PR kami di ranting perlu diketahui dari cabang bahwa di pagi haji itu
satu tadi kaitan ini karena kita masuk ring satu, ya Pak Gerdansi Langosari itu terbagi jadi dua, ada Pliken. Nah ini kebetulan semuanya di Pliken ya, Pak Dedi, Pak Mariono, Pak... Iya, nah itu. Kemudian Rancamaya Pejogol itu termasuk daerah ring satu untuk menyukseskan Vaskes Klinik NU Medika. Kemudian di bagian itu juga ada SLB Ma'arif, ya, yaitu sekolah luar biasa Ma'arif. Mungkin satu-satunya Indonesia yang punya, ya, SLB. Bisa disampaikan mungkin dari pengurus Ansor cabang punya link, ya. Link itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa itu kan, ya, link ya maksudnya. Ya, punya link bisa disampaikan bahwa kita punya SLB dan yang sampai sekarang belum keluar adalah izin operasionalnya, ya, karena terkait dengan lahan. Jadi dulu ketika informasi pertama itu hanya 700 meter persegi atau 10 angga, ternyata kemarin mengajukan aturan sudah berubah, artinya tanah atau lahan yang ada itu harus sampai SLB A, B, C, jadi sampai tingkat SLTA. Bahkan sudah di SLB itu sudah sampai dari SMP, Mas, itu sudah sampai itu. Jadi pengajuan izinnya ibarat orang buat SIM itu langsung B2, ya, tidak mulai dari C, A, itu tapi langsung. Nah, ini untuk pengadaan lahan, alhamdulillah sudah bisa memenuhi, tinggal pengurusan berkas-berkas yang lain. Ya, alhamdulillah kita mempunyai wakil yang pada saat itu menyiapkan lahan 5 angga, kemudian yang 5 angga itu silakan dibeli dengan harga di bawah rata-rata sampai batas yang tidak ditentukan. Alhamdulillah lunas. Kemarin pengajuannya ternyata aturannya berubah. Dan alhamdulillah dari yang punya tanah juga sudah mengizinkan untuk penanggalan. Itu salah satu PR yang ada di ranting NU Pagerdansi. Ya, kemudian MI satu-satunya yang ini tempatnya, dan mungkin di sini sering dipakai kegiatan karena satu ada di jalan dekat jalan raya, jalan nasional, tapi di bawah. Jadi ketika saya cerita dimanapun itu apa MI sih gitu. Ya makanya ke depan mungkin perlu di tingkat 3 Pak Haji Derajat, ini Pak Haji Derajat termasuk pengurusnya ya. Jadi PR-nya banyak itu, ya. Mungkin dari Bu Muslimat itu, kalau saya dikasih medis ngomongnya mana-mana. Di antaranya ada ingin membuat gedung Muslimat lantai 3. Ya bayangannya punya apa ingin NU-mat di ranting Pagerdansi. Karena kalau saya pulang dari Purwokerto itu kadang yang buka sampai di atas jam 12 itu nggak ada. Kalau Alfamart kan nggak sih, kita bukan milik siapa-siapa lah gitu kan. Itu paling adanya di Hebiman sebenarnya. Iya, ingin punya Pagerdansi Mat atau NU-mat itu di lantai 3, bawahnya di basement untuk parkir. Tadi yang ibu-ibu ngaji Muslimat, ya belum ngaji di pripot tenang mawon ngaji lift. Itu yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana walaupun kapan, iya, ya walaupun tak kapan, tapi paling tidak punya mimpi seperti itu. Ada apa ini tempat untuk gedung pertemuan dan yang lain-lain maupun kantor organisasi. Wis pepek plak ini karena walaupun sedikit bagel putaran Pak Mustami gigal nanti siki urung dipasang maneh. Itu dari strategi pelanggan ini, karena mudah-mudahan ke depan itu benar-benar menjadi basecamp-nya NU Pagerdansi. Kalau kebun Ansor di belakang ini sudah ada termasuk basecamp Ansor di belakang, sudah di belakang MI di sini. Ini belakangnya ini cukup luar biasa lebarnya sampai ke perbatasan sungai sana. Ini kebetulan Pak Haji Ahmad Tontowi baru perjalanan dari Indramayu, jadi tidak bisa hadir di tempat ini. Ya, beliau titip salam bagi kita kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi selamat, kita berkhidmat bareng-bareng. Kita tidak usah
melihat para pengurus yang ada di atas sana itu bukan kelas kita. Itu jadi saya teringat ketika dulu ada rakyatnya Ali bin Abi Thalib tidak tanya gimana ini Sayyidina Ali zamannya Nabi kok tidak seperti kepemimpinan zaman sampean. Jawabannya Sayyidina Ali itu gampang banget, karena pada saat itu yang jadi pimpinan Rasulullah SAW yang jadi bawaannya saya. Lah saat sekarang ini yang jadi khalifah saya, yang jadi rakyat potongan seperti kamu. Itu jadi kita tidak usah melihat yang ada di atas sana, tapi kita khusus untuk di masalah-masalah yang ada di negara kita maupun ya lebih ke atas lagi kita di MBC Kecamatan Cilengok. Saya kira itu kurang lebihnya, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan